Adegan 1. Awal mula kegelisahan sisi timur Rina, bergumam pada diri sendiri sambil menunjuk grafik di layar fluktuasi energi, semakin parah. Ayah pasti tahu sesuatu tentang ini. Catatan-catatan ini, harmoni yang hilang, apa maksudnya? Rina meraih sebuah artefak kristal kecil yang bersinar redup di mejanya. Ia memegangnya erat. Rina, artefak ini, terasa aneh belakangan ini, seolah bergetar menanggapi sesuatu. Tiba-tiba, lampu di laboratorium berkedip-kedip dan beberapa peralatan mengeluarkan bunyi berisik. Rina, bukan lagi gangguan biasa. Ini semakin tidak terkendali. Adegan 2, pertanda di barat sisi barat. Latar, sebuah desa yang tenang di tengah hutan, diterangi obor dan cahaya bulan. Kai sedang bermeditasi di dekat pohon keramat. Merasakan getaran aneh dari dalam kabut, karakter Kai, tetua desa suara serak dan bijaksana Kai, membuka mata perlahan, ekspresinya khawatir kabut. Terasa berbeda malam ini, lebih gelisah, lebih gelap. Tetua desa mendekatinya, wajahnya penuh kerutan dan kekhawatiran. Tetua desa, kau merasakannya juga, Kai. Alam pun berbisik tentang ketidakseimbangan. Para leluhur telah memperingatkan, jangan pernah membangunkan tidur kabut abadi Kai. Tapi, tetua, ini bukan hanya tentang kabut. Ada sesuatu yang lain, sebuah rasa sakit, seperti luka yang menganga. Tetua desa, jangan mencari masalah di tempat yang terlarang. Nak, kabut adalah batas, pelindung, sekaligus penjara. Kai, tapi jika pelindung itu sendiri terluka, apa yang akan melindungi kita? Adegan 3, pertemuan di perbatasan kabut latar, tapi kabut abadi, di sisi timur. Pepohonan tampak layu di dekat batas kabut di sisi barat. Kabut tampak seperti dinding tebal yang berdenyut-denyut. Rina baru saja berhasil menembus batas kabut dengan alat pelindung buatan ayahnya. Sementara Kai sedang berjaga di sisi barat. Karakter, Rina Kairina, terengah-engah, melihat sekeliling dengan waspada ini, kabut abadi, lebih pekat dari yang kubayangkan. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam melesat keluar dari kabut, menyerang Rina. Rina, apa? Kai dengan cepat melompat maju, menggunakan tongkat berukirnya untuk menghalau makhluk bayangan itu. Kai, jangan mendekat. Mengeluarkan seruan spiritual. Makhluk bayangan itu mendesis dan menghilang kembali ke dalam kabut. Rina, terkejut namun waspada, menatap Kai. Kau siapa kau? Makhluk apa itu? Kai menatap Rina dengan curiga. Kau, dari sisi timur. Apa yang kau lakukan di sini? Ini tanah terlarang. Rina, aku mencari ayahku. Dia menghilang di dekat kabut ini, dan makhluk itu, aku yakin itu ada hubungannya dengan ketidakstabilan energi di timur. Kai, energi kristal. Apa urusannya dengan kabut kami? Rina, catatan ayahku. Dia bilang ada harmoni yang hilang antara kedua sisi. Mungkin kau tahu sesuatu. Kai, ragu-ragu. Harmoni yang hilang, itu hanyalah cerita kuno. Rina, kalau begitu, jelaskan makhluk tadi. Itu bukan cerita. Adegan 4, menembus kabut perjalanan. Latar, di dalam kabut abadi, visual kabut yang tebal, dan ilusi-ilusi samar yang muncul dan menghilang. Rina dan Kai berjalan dengan hati-hati. Karakter, Rina Kairina, kabut ini, aneh, rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Kai, kabut ini hidup, ia bereaksi terhadap pikiran dan emosi. Jangan biarkan ketakutanmu menguasai. Tiba-tiba, mereka melihat ilusi sosok ayah Rina di kejauhan. Rina, ayah. Berlari ke arah ilusi Kai, menarik tangan Rina. Jangan. Itu hanya ilusi kabut. Ia bermain dengan harapanmu. Rina, terduduk lemas. Bagaimana kau bisa tahu? Kai, aku dibesarkan di sini. Kabut menunjukkan apa yang paling kita rindukan dan apa yang paling kita takuti. Rina, lalu, apa yang kau lihat? Kai terdiam sejenak. Tatapannya kosong. Kai, itu bukan urusanmu. Adegan 5, penemuan di jantung kabut latar. Sebuah reruntuhan kuno di tengah kabut, memancarkan energi yang redup. Karakter, Rina Kairina, tempat ini. Aku melihat simbol ini di catatan ayahku. Kai, ini adalah reruntuhan peradaban kuno, jauh sebelum kabut memisahkan kita. Mereka tahu rahasia kabut. Mereka menemukan ukiran-ukiran kuno menceritakan tentang sebuah kekuatan dahsyat yang disegel oleh kabut. Rina, jadi kabut ini bukan penghalang alami? Kai, ini adalah segel, diciptakan untuk mengurung sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba, artefak kristal milik Rina mulai bersinar terang, beresonansi dengan energi di reruntuhan. Kai, artefakmu, ia bereaksi. Rina, mungkin ini kuncinya. Untuk memahami apa yang terjadi pada ayahku dan kabut ini,
Adegan 6. Konfrontasi potensi twist. Latar, di dalam reruntuhan kuno, mereka bertemu dengan tetua desa dari sisi barat, namun dengan ekspresi yang berbeda, lebih dingin, dan manipulatif. Karakter, Renan Kai, tetua desa, tersenyum sinis. Kalian terlalu jauh mencari tahu. Anak muda Kai, ketua, apa yang terjadi? Tetua desa, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan untuk melindungi kami dari ancaman luar. Rina, ancaman? Ayahku tidak mengancam siapapun. Tetua desa, ayahmu mencoba membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur, dan kau membawa kunci untuk membukanya, menunjuk artefak Renakai. Jadi, semua peringatan itu bukan tentang bahaya di dalam kabut, tapi tentang bahaya dari luar. Tetua desa, keseimbangan harus dijaga, dan terkadang pengorbanan diperlukan. Adegan aksi terjadi saat tetua desa mencoba merebut artefak kristal. Adegan 7, pilihan terakhir. Latar, pusat energi di reruntuhan kuno, kabut di luar bergejolak. Karakter, Rinan Kairina, energi kristal di timur, ketidakstabilannya membangunkan kekuatan di dalam kabut. Oke, kita bisa menghancurkan segelnya, tapi risikonya terlalu besar. Kekuatan kuno itu bisa menghancurkan kedua dunia. Reina, lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkan semuanya hancur perlahan? Kayak ada cara lain? Catatan ayahmu tentang harmoni, mungkin artefakmu bisa menstabilkan energi, memulihkan keseimbangan tanpa menghancurkan segel. Reina, tapi bagaimana caranya? Kai, kita harus menyatukan kekuatan kita, energi kristalmu, dan roh alam yang mengalir dalam diriku. Mereka berpegangan tangan. Artefak kristal bersinar semakin terang, dan Kai memejamkan mata, memanggil kekuatan alam. Kai, kita harus percaya pada keseimbangan, pada masa lalu, dan masa depan.